Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Panitia Paskah GKPO Halim Perdana Kusuma tahun 2024 akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Paskah. Antara lain, diakonia ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok, berbagi kasih bersama saudara-saudara kita yang berpuasa, perlombaan anak sekolah minggu, dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 yaitu ibadah Paskah pagi-pagi benar. Mari Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Bapak Ibu Jemaat untuk berbagi ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan antara lain sembako, susu, pampers, peralatan mandi dan cuci. Sekecil apapun bantuan dari Bapak Ibu Jemaat sangat berarti bagi mereka. Atas bantuan, dukungan, dan partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan nafas hidup. Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah Bapa di sorga, karena di pagi ini Tuhan memberkati kami, mengaruniakan kami kekuatan kesehatan untuk memulai aktivitas kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai 10. Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai 10 yang diberi judul Lembaga Alkitab Indonesia mengenai mezbah pembakaran ukupan. Firman Tuhan demikian. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya. Dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau.
Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama, ketika umat menghadap Tuhan melalui perantaraan imam yang bertugas, melalui pengantaraan imam besar yang bertugas. Kenapa Bapak, Ibu, saudara-saudara? Karena Allah Maha Kudus, sementara manusia penuh dengan dosa. Manusia tidak bisa melihat langsung kepada Allah karena Allah Maha Suci, dan terdapat jurang pemisah dengan manusia karena dosa manusia itu sendiri. Sehingga menghadap Tuhan harus melalui seorang yang bertugas, seorang imam besar yang bertugas setahun sekali menghadap Tuhan untuk mengadakan pendamaian terhadap dosa-dosa. Di dalam peraturan umat perjanjian lama, umat Yahudi, ketika orang menghadap Tuhan, dia menggunakan mezbah. Di atas mezbah itu dibakar ukupan semacam dupa yang berbau harum. Mezbah itu Tuhan sendiri yang memerintahkan Musa untuk membuat mezbah pembakaran ukupan terbuat dari kayu penaga persegi 4, sehasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan tingginya 2 hasta, dan setiap permukaan dilapisi emas. Begitu juga mezbah itu bisa dibawa kemana-mana karena ada gelang yang bisa dipakaikan kayu untuk mengusung. Setiap sudut dipakaikan gelangnya untuk bisa mengusung mezbah itu, dibawa kemana-mana. Kayu pengusung itu dilapisi emas juga. Nah, saudara-saudara, itulah peraturan dalam perjanjian lama ketika umat menghadap Tuhan untuk pengampunan dosa. Maka seorang imam besar menghadap, membakar ukupan di mezbah itu untuk menghadap Tuhan. Dan mezbah itu peraturannya setahun sekali harus disucikan, harus dikuduskan dengan darah domba untuk pengampunan dosa. Jadi itulah peraturan dalam perjanjian lama. Tidak semua orang bisa datang menghadap Tuhan, tapi melalui pengantaran imam besar, yaitu dalam perjanjian lama, dalam ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, imam besar mereka adalah Harun.
kakaknya Musa. Tetapi saudara-saudara, berbeda cara penyembahan kita di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, setiap orang yang percaya bisa langsung datang menghadap kepada Tuhan, bisa langsung berdoa kepada Tuhan kapan saja dia punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menghadap Tuhan. Kapan saja dia bisa datang untuk menghadap Tuhan. Kenapa? Karena bagi umat perjanjian baru, kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan dengan darah Yesus Kristus. Kita ditebus dengan darah Yesus Kristus yang mahal, menyucikan kita dari segala dosa kita, menguduskan kita. Kita sebagai umat yang kudus bisa langsung menghadap kepada Tuhan kapan saja, tanpa melalui pengantaran imam. Jadi saudara-saudara, bersyukur sebagai umat Tuhan kalau kita melihat di dalam praktek penyembahan di dalam perjanjian lama, mereka setahun sekali melalui perantaran imam besar menghadap Tuhan untuk pengampunan dosa. Tetapi saudara-saudara, imam besar di dalam perjanjian lama, simbol imam besar adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam besar kita yang telah menyerahkan tubuhnya di kayu salib, menumpahkan darahnya di kayu salib, menyucikan kita dari segala dosa. Yesus Kristus adalah imam besar kita, pengantara kita kepada Bapa. Dia sudah menyerahkan tubuh dan darahnya untuk penebusan dosa kita, sehingga kapan saja kita bisa datang menghadap kepada Allah Bapa di sorga. Kapan saja kita punya kesempatan, kita bisa berdoa, kita bisa menghadap Tuhan, karena Yesus Kristus, imam besar kita, telah menebus kita dari segala dosa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu Tuhan Allah Bapa di sorga, mengucap syukur karena pagi ini Tuhan melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena oleh pengorbanan Yesus kami ditebus, diselamatkan. Yesus Kristus sebagai imam besar, pengantara umat kepada Bapa, yang sudah berkorban, menyerahkan tubuh dan darahnya bagi penebusan dosa kami semua, sehingga kami selamat. Dan kapan saja kami bisa menghadap Tuhan, bisa berdoa kepada Tuhan, karena Yesus Kristus sebagai pengantara kami adalah imam besar kami yang saat ini bersama Bapa di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami, sertai kami, berkati kami, sehingga apapun yang kami lakukan berhasil. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ku mau bersorak bagimu.